Lalu saya diberikan SK oleh Pak Gubernur. Ketika diberikan SK dengan kawan-kawan Pak Rudi juga sebagai sekretarisnya, saya melakukan rihlah kebatinan, Prof. Saya mencoba bertemu dengan Tanah Gili Trawangan dalam dialog-dialog rihlah kebatinan saya. Apa katanya kemudian? Suatu malam Tanah Gili Trawangan ini mengetuk pintu saya. Saya tanya, Anda siapa? Saya Tanah Gili Trawangan. Apa maksud kedatangan Anda? Saya mendengar Pak Aka ini adalah Kasatgas Optimalisasi Aset Pemprov di Gili Trawangan. Saya jawab betul. Lalu maksud Anda apa? Hanya satu kata. Tanah Gili Trawangan berkata kepada saya, Tanah Gili Trawangan adalah sejengkal tanah surga yang diturunkan di bumi NTB, tepatnya di Lombok Utara, dan saya selaku Tanah Gili Trawangan adalah bukan tanah sengketa. Saya ulangi, saya Tanah Gili Trawangan adalah bukan tanah sengketa. Dan orang-orang yang hari ini tinggal di Gili Trawangan, saya berharap selaku Tanah Gili Trawangan kepada Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov di NTB di Gili Trawangan untuk mengeluarkan masyarakat Gili Trawangan dari carut marut sengketa Gili Trawangan, karena orang-orang di Gili Trawangan itu juga tidak diciptakan dari tanah sengketa. Hari ini rihlah kebatinan. Saya tanya kemudian masyarakat Gili Trawangan. Saya perintahkan 85 orang tim Satgas waktu itu turun ke Gili Trawangan, tetapi tidak boleh bergerak. Harinya saya pilih hari Jumat. Sebelum hari Jumat, kita sudah di Gili, tetapi saya bilang sama tim, tidak boleh ada yang bergerak sebelum Jumat selesai. Lalu di bawah mimbar masjid, saya bicara kepada masyarakat Gili Trawangan, menyampaikan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Kita sudah putus kontrak. Pak Gubernur berkeinginan tidak satupun masyarakat di Gili Trawangan ini yang boleh, yang akan nantinya dikeluarkan oleh Pak Gubernur dari Gili Trawangan, apalagi masyarakat asli Gili Trawangan. Tetapi karena ini adalah tanah yang merupakan aset Pemprov yang luasnya 75 hektar, 65 hektar belum diambil alih oleh Pemprov pada waktu itu karena masih dalam penguasaan PT GTI, yang kemudian kita putus kontrak. 65 hektar ini dikuasai oleh beberapa masyarakat kita yang ada di Gili. Kita carikan solusinya. Karena ini adalah aset Pemprov, maka ketika nanti ini sudah ada kejelasan hukumnya, Pemprov putus kontrak dengan PT GTI 90 hari sejak Gubernur memutuskan kontrak, kita akan melakukan kerjasama dengan masyarakat Gili Trawangan. Terhadap kerjasama ini, karena memang regulasi mengharuskan ada kontribusi, maka ada kontribusi kepada daerah, bukan kepada Pak Gubernur dan bukan kepada Kasatgas. Saya katakan seperti itu kepada masyarakat Gili. Lalu saya sampaikan juga, baikkah masyarakat Gili hari ini berusaha di tanah Gili Trawangan? Saya jawab, tidak baik. Tetapi halalkah? Kalau orang berusaha ya halal. Tetapi dalam bahasa agama itu ada bahasa halal dan thayyiban. Dia harus halal dan baik. Sesuatu yang halal itu belum tentu dia baik. Saya sampaikan seperti itu di masyarakat Gili pada waktu itu. Maka Pak Gubernur mau bapak-bapak berusaha dengan halal, tetapi juga dengan jalan-jalan yang baik. Apa kata masyarakat Gili pada waktu itu? Diwakili oleh salah satu tokohnya, karena saya kasih kesempatan bicara, tidak ada yang mau bicara. Kemudian ada salah satu tokohnya di Taufik, ambil mic. Kami sangat mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semua masyarakat kemudian mengatakan Allahu Akbar. Saya masih ingat itu. Ya, seperti itu. Karena putus kontrak itu juga perjalanannya panjang. Saya mengkonsep
surat ke Kementerian Investasi melalui Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Presiden, yang baru saja dibentuk dan SK-nya baru pertama di NTB. Pak Gubernur bilang surat ini tidak boleh ada yang tahu, penomorannya nanti abang atur lah seperti apa. Dan tidak usah pakai paraf-paraf, saya langsung tanda tangan ya Pak Gubernur. Saya buat surat itu 2 lembar. Sorenya saya kirim ke deputi, salah satu deputi, saya tidak sebut, salah satu deputi Kementerian Investasi. Malamnya Pak Gubernur sudah ketemu dengan beliau. Besoknya langsung dibahas dengan Pak Menteri. Kemudian 3 hari berikutnya undang PT GTI untuk rapat. Dia hadir PT GTI, berarti tidak menemukan hasil. Pada undangan kedua PT GTI tidak mau hadir. Kita tunggu. Undangan ketiga tidak mau hadir. Langsung kita memang harus putus kontrak kata Pak Deputi, dan Pak Menteri sudah oke. Pak Bahlil buatlah SK itu. Nah, kemudian kita melanjutkan juga, Pak Gubernur membuat SK putus kontrak dengan PT GTI. Tepatnya tanggal 16 September 2021. Tanggal keputusan Pak Gubernur. Kita tunggu sampai 16 Desember 2021 tidak ada gugatan baik ke PT UN maupun ke Pengadilan Negeri oleh PT GTI. Maka kemudian kita turun ke Gili untuk melakukan sosialisasi lagi bahwa Pemprov akan melakukan kerjasama. Kenapa kita berani kerjasama? Karena kita sudah konsultasikan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, kemudian KPK, kemudian BPN, dan juga Kementerian Investasi dan BKPM. Sudah semua. Kemudian kita balik. Sebelum tanggal 11 kami turun ke Gili Trawangan, kita sudah berulang kali ketemu dengan perwakilan-perwakilan yang ada dari Gili Trawangan. Apakah di tempat minum kopi ataupun juga di dinas sosial. Bahkan saya dengan teman-teman datang keliling ke rumah toko-toko yang ada di Gili. Tidak ada yang menolak satupun, tidak ada yang muncul SHM. Ya, mereka sepakat HGB itu sampai 3 hari sebelum kita turun tanggal 11 Januari 2022. Tak ada yang menuntut adanya SHM. Tapi kemudian belakangan muncul ada tuntutan mau SHM. Apa kata Pak Gubernur terhadap itu? Pak, minta mereka ajukan secara terhormat, jujur, kemudian tertulis, dan sampaikan dengan dasar-dasar dan alas hak yang kuat. Diberikan ruang oleh Pak Gubernur. Tidak ada yang ditutupi. Persoalan nanti ada jalan atau tidak jalan, kita akan bahas bersama dengan stakeholder terkait. Semua ada jalannya, kata Pak Gubernur. Kenapa tidak? Tetapi kemudian kawan-kawan yang mau SHM ini lebih kenceng bicaranya di media sosial daripada kemudian mengikuti apa arahan dari Pak Gubernur kepada kami untuk mengajukan secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang mengajukan secara tertulis. Dan untuk diketahui oleh kawan-kawan bahwa Gili Trawangan ini masyarakat itu pernah kawal kasasi di Mahkamah Agung, ya 9697 kan? Itu sudah pernah. Tapi kami kemudian Satgas atas arahan Pak Gubernur tidak mau memutar balik wajah ke belakang. Pak Gubernur bilang langkah awal ini hanya ke depan. Lalu ada kita temukan saudara kita menyewakan itu kepada bule ini jumlahnya 200 lebih, Bro. 200 lebih dan data-datanya sudah ada pada kami. Siapa menyewakan kepada siapa, besarannya berapa ada di kami. Tidak kita sebut tapi di forum ini. Karena seperti katanya Prof itu, semua itu adalah saudara kita yang harus dirangkul dan kita akan berikan jalan terbaik untuk mereka semua. Dan alhamdulillah dengan bule-bule itu kita udah ketemu ini. Ketemu, apa katanya bule-bule itu? Pak Gubernur, kami mau berusaha secara tenang dan kami tidak akan menoleh ke belakang terhadap apa yang pernah kami lakukan dengan masyarakat yang ada di sini. Ini sudah ketemu ada kata-kata ini. Tapi kan kita akan formulakan. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap itu, Prof? Kami akan mempertemukan saudara-saudara kita yang ada di Gili yang menyewakan kepada bule-bule itu dengan bule-bule yang sudah kita ketemu juga dengan Pak Gubernur. Kita akan bahas jalan keluarnya terbaik seperti apa.
Ini kawan-kawan bule sudah welcome. Kami tidak mempermasalahkan. Jika kawan-kawan tidak usah takut. Pak Gubernur bilang Satgas itu tugasnya membantu saudara-saudara kita yang di Gili itu. Tidak boleh ada yang tersakiti. Tetapi tentu ada tahapan-tahapannya. Konsultasi kami kemarin hari Selasa dengan KPK. KPK kencang, itu harus di proses hukum. Kami jawab, belum sampai di sana. Karena persoalan aset di Gili Trawangan tidak ansih Pak Gubernur dan kami Satgas memandang ini dari kacamata hukum. Kami memandangnya dari kacamata ini adalah warga masyarakat NTB dan masalah-masalah sosial kemanusiaannya juga kami kedepankan. KPK memberikan ruang kepada kami untuk terus melakukan ruang-ruang diskusi dengan saudara-saudara kita di Gili. Dan Pak Gubernur dorong kita untuk itu. Apa yang dilakukan oleh Satgas, KPK memberikan apresiasi yang baik. Di luar yang menyewakan, mohon maaf bro, saudara-saudara kita yang mau SHM ini di data kami, ternyata kaplingannya tidak seperti yang kita duga selama ini. Ada yang kapling sampai 12 kaplingan. Ya, ada yang kemudian sudah punya aset, nilai asetnya bangunannya miliaran. Dan dia bukan asli Gili Trawangan. Tetapi kita tidak sebut nama. Ya, dia bukan asli Gili Trawangan. Orangnya dari Tebide, orangnya dari Jawa Barat. Ada di Jawa Barat juga. Tapi Pak Gubernur bilang, selama dia orang Indonesia, maka dia adalah warga NTB. Ya kan? Itu. Maka kita rangkul, kita komunikasi. Kita akan ajak untuk membicarakan persoalan ini dengan baik. HGB di dalam perjanjian yang sudah kita rancang dan berikan kepada masyarakat adalah sesuatu yang insya Allah tidak merugikan masyarakat. Kami juga komunikasi dengan kawan-kawan yang mengerti pertanahan. Ya tidak bisa dong HPL nomor 1 tertanggal 22 Desember 1993 yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB kemudian diberikan SHM kepada masyarakat. Bisa saja, silakan mengusulkan kata kawan yang ahli pertanahan kan, tetapi nanti dibahas sama bicaranya dengan Pak Gubernur. Tetapi Satgas tidak mungkin menawarkan itu kan, bro? Gitu. Ya, seperti itu dia. Ya. Dan kemudian salah satu pasal di dalam perjanjian itu adalah diberikan izin kepada masyarakat pengusaha untuk nantinya mengusulkan HGB kepada BPN atas sepengetahuan Pemprov NTB. HGB kelebihannya bisa dijual, bisa diagunkan di bank, ya. Tapi tentu lapor nanti kepada Pemprov. Dan kami Pemprov sudah mengatakan kepada kawan-kawan kami akan memberikan izin untuk itu. Ketika nanti Anda akan mengagunkan, Anda akan mengalih tangankan kepada orang lain, sehingga prosesnya menjadi jelas. Jalan yang dilalui itulah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira begitu, Ji. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, yang jelas HGB ini